Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong sekecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berilah mereka makan. Penulis Injil Yohanes hari ini mengisahkan mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari kekurangan, Yesus menunjukkan kuasa kasih-Nya. Ia mengajarkan kepekaan, solidaritas, dan kerelaan untuk berbagi. Filipus melihat dengan hitungan manusia tidak cukup, sedangkan Andreas melihat harapan bahwa ada 5 roti dan 2 ikan, walau tampaknya kecil. Seorang anak
rela memberikan miliknya, dan dari yang sedikit itu, Yesus membuat semuanya cukup, bahkan berlimpah. Kesaksian anak kecil dengan memberikan apa yang dimilikinya menunjukkan simbol kesederhanaan, kelemahan, dan keterbukaan hati untuk saling berbagi. Yesus bersyukur karena Allah Pencipta senantiasa mau memberikan rejeki kepada umat manusia lewat kemurahan hati sesamanya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Yesus mengajarkan kepada kita sebuah sikap kepekaan dan solidaritas yang dilandasi oleh belas kasih. Yesus mengajarkan kita bahwa sekecil apapun yang kita dapat dan miliki, harus bersyukur kepada Allah, sumber pemberi. Kita dipanggil untuk memiliki sikap hati yang berbagi. Kesaksian anak kecil mengajarkan kita kesederhanaan, kelemahan, dan keterbukaan hati untuk berbagi dari kekurangan dan keterbatasan. Marilah belajar untuk memberi dari kekurangan dan keterbatasan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.